Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari bersama Ustadz Irwan Hamid. Ya, tentunya masih di TV kesayangan Anda ya, TV Masa Kini, Net TV Sulsel. Kita kembali nih ke pertanyaan sebelumnya yang tadi belum sempat tuntas terjawab seperti itu. Amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan di akhir Muharram itu, Pak Ustadz. Amalan yang tidak jauh daripada di awal dan di pertengahan tentunya. Itu seperti apa? Artinya yang kita sampaikan tadi bahwa afdalnya puasa setelah bulan Ramadan itu apa? Ternyata Rasulullah menyampaikan syahrullah. Puasa di bulan Allah. Alladzi tad'unahul Muharram, yang dinamai bulan Al-Muharram. Oleh sebagian orang dikatakan Muharram. Jadi tetap itu ya. Tetap itu. Dalam arti dimakna bahwa puasa ini banyak memberi dampak yang positif buat kita. Di mana bulan Muharram ini bulan di mana kita berhijrah seperti yang saya ungkapkan tadi. Mengapa puasa yang selalu dititik beratkan di bulan Muharram itu sampai dikatakan man sama fil Muharram, barang siapa yang berpuasa di bulan Muharram falahu bikulli yaumin salasuna yauman, maka adalah sehari berpuasa di bulan Muharram ini sama dengan nilainya 30 hari berpuasa. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Nah, inilah. Iya. Nah, kalau di bulan-bulan lain kan belum tentu seperti itu. Betul, Pak Ustadz. Terkecuali kalau bulan suci Ramadan. Ya, betul. Nah, ketika orang berpuasa kemarin ada Asyura, orang ramai-ramai berpuasa Asyura, tapi sayangnya pemirsa Net TV Sulsel dimanapun berada, banyak orang salah kaprah karena mereka berpuasa di hari Asyura, lalu kemudian mereka mengundang orang untuk berceramah. Dan ini ada kejadian, pernah saya dipanggil. Pas selesai zuhur, saya diundang naik ke atas mimbar, berbicara tentang seputar Asyura. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dibagikan picak surah. Padahal disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa pada hari itu. Akan tetapi wa khaliful Yahud, harus dibedakan dengan Yahudi karena Yahudi mereka 10 Muharram. Maka sebaiknya kita 9, 10, 11. Kalaupun tidak bisa 3 hari, mungkin 2 hari, 9, 10 atau 10, 11 untuk tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka kaum Yahudi. Iya. Maaf Pak Ustadz, saya ingin menanggapi. Jadi tadi untuk meluruskan hal itu seperti apa saat itu? Maka untuk meluruskan hal itu kita khatibun nas biqadri uqulihim. Kita harus menyampaikan sesuatu dengan kadar akal mereka, pemikiran mereka. Apakah mereka kemudian bisa menerima statement atau dakwah itu? Tentu kita harus punya trik tersendiri. Karena dakwah itu harus lembut, bukan kasar. Dakwah itu Setuju. tuntunan, bukan tontonan. Maka kita harus memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat. Sesungguhnya pada hari di mana kita melaksanakan puasa di hari 10 Muharram itu sendiri, maka janganlah kemudian kita meneruskan kebiasaan berbagi makanan di dalam masjid, sementara kita memang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan puasa. Maka ini yang harus kemudian kita sampaikan kepada mereka secara baik. Jadi jangan sampai tertukar. Jangan ya. sampai. Seperti Memang itu. dalam hal ini ada, kalau misalnya kita berbicara tentang tradisi, pemirsa, dalam kaidah dikatakan innal asla fil adati wal af'ali al ibaha. Sesungguhnya hukum asal daripada tradisi, adat, wal af'ali dan perbuatan dari orang-orang tua kita terdahulu
apabila tidak bertentangan dengan agama, tanda kutip, al-ibahah, boleh. Tapi dalam ini kita harus kemudian memberikan respon, memfilterisasi bahwa ini yang bisa dan ini yang tak bisa untuk diteruskan. Nah, dalam hal ini kita harus menyampaikan kebenaran. Nah, kita harus pahami juga bahwa bulan ini waktu di mana kita meninggalkan hal-hal yang haram. Jadi tinggal. Akhirnya kemudian datanglah Safar. Jadi saya ibaratkan kalau misalnya kita mengambil gelas yang terisi, lalu kemudian kita angkat isinya, ya, kita tinggalkan hal-hal yang buruk daripadanya, maka dia kosong. Dalam bahasa Arab namanya sifrun, ya, tapi keadaannya namanya Safar. Maka diharapkan ketika yang namanya bulan Muharram ini berakhir, maka kita dalam keadaan Safar, kosong. Iya, nampaknya kita akan lanjut lagi Pak Ustadz. Ya, ditahan dulu penjelasannya seperti itu mengenai bulan Muharram perpindahan ke Safar seperti itu. Pemirsa setia Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, kami akan kembali usai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel, TV Masa Kini.